Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Alih Bangun Wicaksono dari kelas PSTID. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 4.7 tentang exception. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa itu error. Error adalah kesalahan yang terjadi pada suatu kode program yang membuat program tersebut tidak berjalan. Setiap kode program pasti mengalami error. Error pada program memiliki dua sisi. Error dalam data. Error ini terjadi ketika memasukkan data yang tidak sesuai dengan diminta program. Error pada kode program. Error ini terjadi akibat terjadi kesalahan pada penulisan kode. Error. Error tersebut biasanya disebut bug. Bug adalah kesalahan yang terdapat pada sebuah sistem dan membuat sistem berjalan tidak normal atau bahkan menyebabkan sistem yang Anda buat error. Selanjutnya ada contoh error. Pertama, contoh error pada kode program. Di sini, di sini yang pertama nilai diberikan variabel integer input masukkan bilangan bulat. Nah, berarti di sini kode meminta untuk diinputkan sebuah nilai yang bertipe integer. Nah, maka selanjutnya akan di print bilangan positif dan diprintkan nilai yang kita inputkan tadi. Selanjutnya outputnya. Setelah di program dijalankan dan kita menginputkan contoh menginputkan bilangan 4 yang merupakan angka bulat sehingga program tidak error dan menampilkan angka 4. Nah, apabila kita menginputkan yang bukan bilangan bulat sebagai contoh yang bertipe float 2,4, maka akan error di mana seharusnya 2,4 itu merupakan eh, bilangan yang bertipe float. Oleh karena itu, kode pada output akan menampilkan error. Selanjutnya ada try except. Try merupakan tempat untuk meletakkan kode yang dianggap akan terjadi kesalahan. Pernyataan try akan terlebih dahulu dijalankan dan jika menemukan kesalahan akan melompat ke pernyataan except. Yang kedua, except. Except merupakan pernyataan yang akan dijalankan jika terjadi kesalahan pada try. Pernyataan except tidak akan dijalankan ketika tidak ada kesalahan pada try. Jadi try and except ini berfungsi untuk menanggulangi kesalahan pada program yang akan kita buat. Jadi kita bisa mengantisipasi error dengan menggunakan try and except. Di mana apabila pada suatu baris itu error, sebagai contoh kita menginputkan bilangan float pada kode yang diminta untuk kita menginputkan bilangan integer, kita bisa membuat except untuk membuat kode yang eh, akan membuat output yang bisa tampil menggunakan kode yang kita except yang kita gunakan apabila kita menginputkan bilangan yang bukan integer. Nah, contohnya kode program tersebut memiliki try and except ya. Misal nilai integer kita menginputkan bilangan bulat dan print bilangan bulat. Nah, except apabila kita menginputkan yang bukan bilangan bulat, maka bisa ditampilkan saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sebagai contoh, apabila kita menginputkan bilangan bulat, maka akan di-print sesuai dengan kode yang ada pada try. Namun, apabila kita menginputkan bilangan float, nilai yang float, maka akan ditampilkan saya tidak tahu apa yang harus dilakukan seperti pada kode yang dituliskan pada except. Maka pada output tidak terjadi seperti yang pada kode sebelumnya terjadi error dan di sini ditampilkan outputnya. Nah, selanjutnya exception itu bisa dibuat lebih dari satu. Sebagai contoh, di sini ada value error di mana apabila kita menginputkan nilainya itu tidak sesuai.
Nah, selanjutnya itu ada zero division error. Sebagai contoh, kan ini diminta di pada kode ditulis print the reciprocal of value di satu per value, di mana pada pembagian itu tidak boleh menggunakan angka nol. Maka apabila kita menginputkan nol, eh, exception yang zero division error ini akan dieksekusi dan akan ditampilkan division by zero is not allowed in our universe. Dan selanjutnya apabila tidak terjadi apa-apa ya something strange has happened here. Kemungkinannya sih sangat kecil. Selanjutnya ada jenis-jenis exception. Yang pertama zero division error, yaitu error ini terjadi saat melakukan operasi yang pembagiannya nol. Yang kedua value error, error ini terjadi karena nilai yang mungkin digunakan secara tidak tepat seperti tipe data yang tidak tepat. Yang ketiga syntax error. Error ini terjadi ketika terjadi kesalahan penulisan kode program yang tidak sesuai dengan sintak yang benar. Yang keempat ada attribute error. Error yang terjadi ketika referensi atribut yang tidak valid terjadi ketika mengakses atribut atau fungsi yang tidak sesuai dengan tipe data yang direferensikan. Selanjutnya ada type error. Kesalahan yang terjadi saat operasi tidak dapat dilakukan yang biasanya akibat tipe objek yang tidak sesuai. Ini ada contoh exception ya. Dan ini apabila kita menginputkan value error, di sini menginputkan nilai nol, maka akan dijalankan zero division error. Selanjutnya ada testing eh, debugging. Testing merupakan upaya melakukan pengujian terhadap sebuah program yang dimana memiliki kesalahan atau tidak. Debugging adalah proses mengidentifikasi dan menghapus bug atau error di dalam kode. Selanjutnya ada debugger adalah perangkat lunak khusus yang dapat mengontrol bagaimana program Anda dijalankan digunakan untuk menelusuri kesalahan program ataupun alur program. Pentingnya testing. Eh, nah, di sini pada baris ke-6 terdapat kesalahan pada penulisan di mana harusnya print ini kesalahan penulisan ya harusnya print ditambah T. Nah, apabila kita menginputkan namun bukan yang di kondisi yang kodenya salah, itu tidak akan terjadi error karena yang dieksekusi ini adalah argumen if pada baris ketiga. Namun apabila kita menginputkannya kurang dari nol, maka akan error karena di sini menandakan pada Python apabila if telah dieksekusi, maka kode pada selanjutnya itu tidak akan diabaikan, tidak akan dieksekusi. Oleh karena itu, karena di sini if-nya tidak memenuhi, uh, kondisinya tidak memenuhi, maka akan dilanjutkan ke elif. Namun karena di sini terdapat error, maka yang ditampilkan adalah error. Selanjutnya, print debugging. Print debugging merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menemukan bug atau kesalahan pada suatu program. Caranya itu menggunakan pernyataan print pada setiap pernyataan yang dicurigai penyebab error. Jika pada salah satu pernyataan print menampilkan output yang tidak sesuai, maka baris pernyataan sebelumnya yang menjadi penyebab bug. Sekian presentasi dari saya mengenai modul 4.7. Semoga bermanfaat. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.